kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Haleluya, sip. Saya memberitahu kepada saudara, maafkan saya gembala. Suara hati saya berkata, Tuhan akan melawat saudara. Tidak dibiarkan corona merajalela, kita kosong. Allah melawat kita. Tapi persyaratan kita mesti serius. Serius. Kalau tidak serius, akan terjadi kesusahan. Saudara akan susah. Akan menghadapi kesusahan. Kalau orang tidak susah, tidak serius. Zona nyaman. Tidak dekat sama Tuhan. Mau dilawat Tuhan? Wah, kalau dilawat Tuhan saya segar saya. Ketakutan hilang. Gunung boleh berpindah katanya. Tuhan tidak pernah berubah. Oh, cinta Tuhan? Sekarang yang dibutuhkan cuma serius. Allah akan melawat kita. Saya yakin 1000%. 1000% corona tidak kira bisa menyerang saudara. Cina muncul lagi virus baru, G4. Wah, itu Cina supaya bertobat memang. Haleluya. Mari kita buka supaya tidak bertele-tele, supaya ke poin firman. 1 Petrus 1:18. 1 Petrus 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yang 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, luar biasa. Luar biasa ayat ini. Darah yang mahal sudah membayar saudara. Bukan darah yang murahan.
Darah yang mahal. Mahal katanya. Petrus cuma satu-satu berkata, darah yang mahal menebus saya dan saudara. Sehingga Yesus itu dekat dengan kita. Yesus dekat sekali. Aduh, dekat sekali. Tidak jauh dari kita. Pada yang serius, enak dekat. Tapi ini tidak serius, maafkan, saya beritahu, akan muncul kesusahan. Karena kalau orang tidak susah, tidak kira cari Tuhan. Darah yang mahal, itu menebus saya dan saudara. Haleluya. Darah yang mahal. Sekarang makna darah yang mahal itu apa? Pertama coba baca Mazmur 32 ayat 1. Makna darah yang mahal itu apa? 2, ayat yang ke-1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Wah, ini darah yang mahal. Ini darah yang mahal. Harganya mahal. Berbahagialah orang yang diampuni. Tidak cuma diampuni pelanggarannya, tapi dosanya ditutup. Ini ada barang, tutup. Nah, dosa kita di dalam. Kita mau nyornek, udah jangan, Tuhan bilang. Jangan dicornek-cornek. Cornek sedikit Tuhan, oh jangan. Ini, dosa kita ditutup, tidak cuma diampuni. Ini Alkitab, bukan kata saya. Kok heran, di Jember ada anak Tuhan. Rajin ke gereja. Puasa 3 hari. Saya kalah. Saya tidak kuat doa puasa 3 hari. Dia kuat doa puasa 3 hari. Semangkir. Tapi lidahnya suka menjelek-jelekkan pendeta. Kok berani saya pikir. Menjelekkan. Malah Yesus berkata, Yesus dosanya ditutup. Kelihatan di dalam. Tidak ketok kan? Ya kan? Tidak kelihatan di dalam. Apa isinya di dalam tidak kelihatan. Orang mau cornek, jangan. Itu urusanku. Urusan Tuhan Yesus. Itu Daud pengalamannya. Waktu Daud berdosa kepada Tuhan. Tuhan berkata, dosamu kututup. Tidak cuma diampuni. Banyak orang Kristen salam-salaman, peluk-pelukan, saling mengampuni. Oh iya, aku ampuni ya. Tapi kejelekan orang itu masih disebar saat Jember. Melanggar Tuhan. Dosanya besar sekali. Ini Alkitab berkata, bukan katanya Yahya. Dosanya kututup. Tidak ketok. Tidak cuma diampuni. Dosanya ditutup. Nah itu. Jangan main-main kepada Tuhan. Tuhan baik. Baik sekali Tuhan itu. Baik sekali Tuhan itu. Biar dosanya telang sekalipun dalam Alkitab. Biar dosamu merah emas sekalipun. Aku jadikan putih seperti salju. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang berkata, bukan saya. Waktu Daud berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Oke, kata Tuhan. Dosamu ku tutup.
biar dosamu hitam pekat. Aku jadikan putih seperti salju. Siapa yang ngomong? Bukan Om Yahya, bukan Om Yeri. Tuhan sendiri. Baik Tuhan itu ya. Allah akan melawat kita hari ini. Tapi yang serius, yang letolian, yang keluar masuk gereja itu tidak serius, akan datang kesusahan. Nanti ibadah kita nih, nanti 10%-nya kayak sorga. Sorga tuh nyanyi-nyanyi tidak capek. Saya ini stroke, badan capek, duduk capek, makan capek. Tapi ini jam 1 Tuhan banguni saya, corona tambah banyak di Surabaya. Tuhan bangun tambah banyak, saya paksa. Saya tidak kuat Tuhan, jam 1 tiap malam suruh bangun. Kayak dibangun nih. Sembayang kamu. Sembayang kamu. Tiap malam nih, dulu cuma tiap Sabtu. Tiap malam saya dipaksa doa. Corona bertambah, tiap malam Allah suruh saya doa. Kok heran? Bisa 1 jam, 2 jam, sampai pagi, loh kok kuat saya. Saya pegang kepala, loh kok kuat saya. Yesus tolong kita. Itu. Ini makna darah yang mahal. Darah yang mahal, ini maknanya. Tidak cuma dosa diampuni. Bukan cuma dosa, salaman aku ampuni, tapi jelekan orang, jelekan pendeta, sampai Kabupaten Jember. Oh kok berani, Tuhan saja ngomong itu. Tuhan yang ngomong. Hati-hati, Tuhan mau melawat kita sekarang. Akan menolong kita. Kalau Tuhan melawat kita, enak, aduh Tuhan menolong kita. Aduh enak sekali. Dekat Tuhan tuh tidak takut. Tidak khawatir, tidak kayak cimeing tadi saya. Kalau Tuhan melawat dia, tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Itu. Kedua sekarang. Kejadian 2 Korintus 5:17. Ini makna harga yang mahal. Darah yang mahal. 2 Korintus 5:17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ciptaan. Ini darah yang mahal. Darah yang mahal tidak cuma ngampuni dosa. Allah buat hati yang baru. Bukan hati baru ini, kertas yang sudah kotor, digosok, terus lagi enggak. Hati yang baru. Tuhan kasih hati yang baru. Tidak dipermak. Dikatakan air anggur yang baru tidak boleh datang ke kerebat yang lama. Ada di Alkitab Perjanjian Lama berkata, kebenaran kita seperti kain lapuk. Bukan kain lapuk, tahu saudara? Coba saudara punya, Kimlan punya baju peninggalan mamanya atau emaknya. Masih ada sekarang. Ambil lemari. Nyek sudah. Alpok ya kan? Alpok. Pegang. Aduh, robek. Bukan kain nyek itu ditempel dengan kain baru. Allah tidak mau gitu. Kain nyek. Tahu nyek. Tahu dah nyek. Tahu nyek. Nyek itu apa ya? Aduh,
bisu bahasa Madura. Pak Beni tahu? Nyek, alpok. Kayak dimakan apa? Coba kalau saya punya nenek saya bajunya si ada. Pasti nyek. Itu bukan kain nyek ditempel kain baru. Oh, tidak mau Tuhan. Tuhan tidak mau. Tidak keluar masuk. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Hormati, tidak keluar masuk. Bukan kain nyek ditempel kain yang anyar. Tidak, Tuhan tidak mau. Allah kasih kertas putih. Kejadian baru. Jadi bersih. Bukan cuma dosanya bersih. Konsep-konsep yang lama di sini, peninggalan yang lama itu bersih. Apa konsep lama? Tuhan pernah ngomong pada bangsa Israel, sebelum masuk Kanaan, jangan berkata dalam hatimu, kekayaanku itu dari kekuatanku. Ulangan 8:17, saudara boleh baca di rumah. Jangan berkata dalam hati aja. Belum ngomong, orang tidak tahu. Tapi dalam undak-undak hati dia ngomong. Iya ya. Kekayaan raya. Ontongku alaku boceng. Raja dagangan. Nah itu. Jadi Allah tidak lihat lidah yang keluar. Allah lihat konsep hati ini. Luar. Konsep yang tak kelihatan, sudah ada lagi. Kadang kita punya konsep tetap melekat, ya tidak salah. Itu mungkin dari orang tua, dari saudara, yang orang tua suka menghakimi orang itu ya. Kadang-kadang masuk ke anaknya, ada konsep di hati. Itu Allah tidak mau. Langsung dibersihkan, karena itu bawa marah bahaya. Kan ada kan kadang-kadang orang itu tidak ngomong, cuma di halaman. Mantur mati orang itu. Ya, di dalam tidak ada yang kelihatan. Orang semua tidak dengar. Kita yang tahu. Itu sudah ada semua. Itu kejadian baru gitu. Konsep-konsep lama, tidak cuma dosa. Jangan ada konsep-konsep lama itu dari orang tua, dari nenek, dari mana. Kita cintai orang tua itu. Tapi jangan ambil konsepnya. Kalau orang tua itu suka menghakimi, jangan diambil. Tuhan tidak mau itu. Allah minta kejadian yang baru. Itu Allah buang sama konsepnya. Tidak cuma dosa diampuni. Tidak cuma dosa ditutup. Tapi konsep lama itu dibuang. Haleluya. Ada konsep-konsep lama kan? Yang kesombongan. Saya tiap berdoa yang paling saya takuti, Tuhan tolong jaga saya dari kesombongan. Jaga dari sombong saya. Jaga saya. Kesombongan itu kebencian Tuhan. Paling benci sekali. Dosa paling besar mungkin. Tolong Tuhan saya jaga. Kalau sombong sedikit, anak cucu saya kocar kacir. Pasti kocar kacir. Saya lihat deh kalau hamba Tuhan itu sombong, pasti rumah tangganya kocar kacir. Anak-anaknya kocar kacir. Haleluya, ngerti? Ngerti kan bahasanya? Ngerti Lan? Di hati itu
Iyalah. Entar mati orang itu. Itu. Tidak ada orang tahu itu. Oh, pas menghakimi orang itu. Ya mana ini konsep orang tua. Orang tercinta. Melekat tuh di hati. Dosa diampuni. Tapi konsepnya belum ada sih. Orang tuh suka menghakimi itu. Itu harus cepat dibuang. Ini enggak bahaya bumerang. Ya, oke? Jelas? Yang di belakang jelas ya? Jelas korbannya opa? Kemurahan Tuhan. Yesus itu baik buat saya. Luar biasa. Haleluya. Ini harga yang mahal. Tidak cuma dosa diampuni, tapi kejadian yang baru. Tuhan buat ciptaan yang baru. Tidak ada konsep-konsep yang lama. Konsep-konsep yang kuno-kuno tidak ada. Maafkan, saya jelek. Turunan orang jelek saya. Di Madura kungkung